Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Tertulis dalam kitab Lukas 15 ayat 32. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: tidak pernah ada kata terlalu cepat untuk kembali kepada Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kembali ke Titik Awal, Kisah Inspiratif. Dalam bukunya yang memesona, Ortodoksi, Geek Kremlin Chesterton bercerita bagaimana ia meninggalkan apa yang dianggapnya sebagai iman Kristiani. Tetapi di kemudian hari ia justru menemukan iman Kristiani yang sejati. Untuk mengilustrasikan perjalanan rohaninya, Chesterton menguraikan situasi yang tidak masuk akal mengenai seseorang yang menancapkan bendera kerajaan Inggris di sebuah pulau asing, namun kemudian menyadari bahwa tempat itu tak lain adalah pantai Inggris. Dibesarkan di sebuah gereja yang tidak bertumbuh, Chesterton meninggalkan imannya yang dangkal. Namun kemudian ia mulai meragukan ide-ide ateis yang telah membuatnya tidak percaya. Lalu ia pun menemukan kebenaran yang dulu terabaikan olehnya. Negara baru itu tidak lain adalah rumahnya sendiri. Yesus pernah bercerita tentang seorang pemuda yang meninggalkan rumah. Namun kemudian ia menyadari bahwa ternyata rumahnya bernilai. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, si bungsu meminta bagian dari harta bapaknya. Ketika berkelana jauh dari rumah, ia terus berfoya-foya. Namun gaya hidupnya yang foya-foya itu justru menjeratnya, sehingga ia jatuh miskin. Akhirnya ia pulang dan mengaku dosa. Berbagai konsekuensi hidup yang menyakitkan telah memaksanya untuk kembali kepada seorang bapa yang penuh kasih. Kerap kali kita pun merasakan kecenderungan untuk menyimpang dari pribadi yang telah menebus kita. Bapa kita yang penuh kasih saat ini sedang memerhatikan dan menantikan kita kembali. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mungkin kita berpikir bahwa orang yang terhilang adalah orang yang berada di luar gereja.
Hal ini tidak sepenuhnya benar. Menurut Allah, orang-orang yang terhilang adalah mereka yang melakukan pemberontakan baik secara fisik maupun rohani. Profesor Charles Talbot menyebut mereka melanggar hukum baik secara terang-terangan ataupun secara terselubung. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa diri benar karena hidup saleh. Kepada mereka, Tuhan Yesus menceritakan 3 perumpamaan dan salah satunya adalah perumpamaan 2 anak yang hilang. Dalam perumpamaan ini, si bungsu mengklaim bagiannya secara hukum dan seharusnya tidak boleh menggunakannya sebelum ayahnya meninggal. Namun, dia malah berfoya-foya. Sesudah hartanya habis, dia pulang. Sang ayah menyambutnya dan bahkan mengadakan pesta untuknya. Apakah kita seperti anak bungsu ini? Apakah kita merasa tidak memerlukan hidup kerohanian, merasa tidak perlu ke gereja, mengabaikan pelayanan, meninggalkan aktivitas rohani? Bertobatlah dan Bapa Surgawi pasti akan menerima kita, seperti sang ayah yang menerima si bungsu. Melihat respons sang ayah terhadap si bungsu, si sulung pun marah. Apa yang dilakukan oleh si sulung ini menggambarkan orang yang setia hadir di gereja dan melakukan berbagai pelayanan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Terhadap si sulung, sang ayah pun mengasihinya. Sang ayah menemuinya dan mengajaknya masuk ke pesta. Apakah kita juga seperti si sulung ini ketika melihat orang yang kita anggap berdosa kemudian bertobat dan diterima Tuhan? Dari perumpamaan ini kita belajar bahwa orang yang terhilang mencakup orang yang hilang secara fisik, seperti si bungsu, maupun secara rohani, seperti si sulung. Jika saat ini kita terhilang, bertobatlah karena Allah, seperti Sang Bapa dalam perumpamaan ini, sedang menunggu kita dan mengundang kita masuk ke dalam pesta surgawi yang telah disiapkannya. Perumpamaan anak yang hilang adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kisah ini tercantum di dalam Lukas 15 ayat 11-32. Perumpamaan ini menceritakan tentang kasih seorang bapa kepada anaknya. Di dalam kisah ini, sekalipun titik beratnya adalah tentang si anak bungsu, namun sebenarnya si anak sulung juga memiliki peran di dalam kisah ini. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang bapa yang memiliki 2 orang anak. Pada suatu hari, anaknya yang bungsu ini meminta harta warisan yang menjadi anggota miliknya, yang seharusnya dibagikan ketika bapaknya sudah meninggal. Kemudian dengan harta warisannya itu, dia pergi berfoya-foya ke negeri yang jauh. Setelah uangnya habis, dan di negeri tempat dia berdiam itu timbul bahaya kelaparan, timbul penyesalannya mengapa beliau harus pergi dari rumah ayahnya. Karena ketika beliau benar di negeri tersebut, beliau sangat kelaparan, bahkan sampai-sampai mau memakan ampas babi di tempatnya memainkan pekerjaan sebagai penjaga babi. Kemudian anak itu kesudahannya memutuskan untuk pulang, dengan berencana hendak menjadi pekerja dari ayahnya saja. Dia berpikir, ayahnya pasti tidak mau menerimanya lagi sebagai anaknya, setelah perlakukannya terhadap ayahnya. Namun ternyata, apa yang terjadi sungguh di luar lebih kurangnya. Ayahnya bukan saja berlari menerimanya dengan gembira,
namun segera memanggil pelayan-pelayannya untuk mengganti pakaian anaknya itu dengan pakaian yang indah beserta perhiasan-perhiasannya, serta mengadakan suatu pesta yang akbar. Karena katanya, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Beliau telah hilang dan diperoleh kembali." Namun, kakaknya si anak sulung ternyata tidak terima ayahnya memperlakukan si anak bungsu sebaik itu. Beliau merasa iri, bahwa setelah sekian lama beliau memainkan pekerjaan membantu ayahnya, tidak pernah ayahnya memperlakukannya sebaik itu. Beliau marah dan tidak mau mengikuti pesta itu. Namun ayahnya kemudian datang padanya dan menjelaskan bahwa selain bapaknya itu tidak pernah menutup mata terhadap hal-hal yang anak sulungnya pernah lakukan untuk dirinya, bapaknya juga menyadarkan bahwa sudah sepatutnya sang anak sulung ini bergembira, karena yang pulang ini adalah adiknya sendiri. Penjelasannya adalah, perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah suatu perumpamaan yang sering dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah, yang sering digambarkan sebagai Bapa yang tidak pernah berubah, sekalipun umatnya digambarkan sebagai anak, sering menyakiti hatinya dan meninggalkannya untuk pergi menikmati kesenangan duniawi, digambarkan sebagai negeri yang jauh. Secara kenyataan, di dalam berbagai kesempatan, Tuhan memang menyatakan di dalam Alkitab bahwa umat-umatnya memang memiliki status dan kuasa sebagai anak-anaknya, bukan hanya perumpamaan saja. Tuhan Yesus berhasrat menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang mampu dipandang mata, suatu masa itu hendak berbalik menjadi jerat yang hendak membuat seseorang meninggalkan Tuhan. Apabila kenikmatan itu dikejar melebihi apapun, bahkan kenikmatan yang rupa-rupanya tidak berdosa sekalipun. Yesus juga secara tidak langsung menyatakan bahwa tempat tinggal manusia yang sesungguhnya adalah benar di rumah Bapa, dalam definisi selalu bersekutu dan berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab analoginya, dengan tinggal di dalam satu rumah yang sama, maka orang-orang yang benar di dalamnya hendak memiliki relasi yang kuat. Tuhan tidak mau umatnya mencoba mengais-ais kesenangan duniawi. Padahal di dalam persekutuan dengan Dia, Tuhan berhasrat menyediakan suatu kesenangan yang sejati yang berlimpah. Sebaliknya, anaknya yang sulung, sekalipun memang tidak pergi dari rumah bapaknya, namun beliau memainkan pekerjaan pada bapaknya dengan berpandangan pada upah. Beliau lama memendam hasrat untuk diperlakukan secara khusus oleh bapaknya oleh karena beliau menjadi satu-satunya anak bapaknya. Namun perlakuan itu tak kunjung datang. Padahal beliau lepas dari ingatan, seluruh milik bapaknya itu adalah miliknya juga. Bila beliau mau mengadakan pesta atau apapun yang beliau suka, tentu bapaknya tidak hendak melarang. Namun dengan itu, mampu dikenal bahwa anak yang sulung ini pun tidak memiliki kasih. Selalu menuntut penghargaan demi penghargaan dari bapaknya. Beliau memainkan pekerjaan hanya untuk dirinya sendiri. Di kesudahan pengajarannya, Yesus menekankan tujuannya datang ke dunia adalah untuk mencari orang-orang yang terhilang, seperti kata-kata Bapa itu. Kita berpihak kepada yang benar, bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, beliau telah hilang dan diperoleh kembali. Lukas 15 ayat 32.
Demikian pula beliau menekankan bahwa beliau tidak mau umat-umatnya menjadi seperti anak yang sulung yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak memiliki kasih terhadap adiknya yang bungsu. Namun beliau mau agar umat-umatnya peduli terhadap orang-orang yang belum mengenal Yesus. Perumpamaan tentang anak yang hilang, seperti juga perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang, selalu diakhiri dengan pesta akbar ketika hal yang hilang itu diketemukan. Dan semua perumpamaan itu berucap tentang orang-orang berdosa yang belum mengenal Kristus. Bahkan, benar sukacita yang akbar di sorga oleh karena satu orang berdosa bertobat. Lukas 15 ayat 7. Oleh karenanya, mengapa dalam ketiga perumpamaan tersebut selalu diakhiri dengan pesta akbar? Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.